untuk menyatakan berhenti. Cognitive warfare, kemudian kebijakan komunikasi publik yang seringkali menimbulkan keriuh rendahan, bahkan perang opini. Betul. Walaupun perang opini nggak bisa dihindari ya, tapi maksudnya perang opini yang sehat. Kemudian juga disrupsi informasi karena hadirnya AI dan teknologi informasi itu kan semua relate dengan pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas seorang orang yang memiliki kedekatan dengan ilmu komunikasi gitu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, banjir informasi, perang persepsi digital, polarisasi publik, krisis kepercayaan terhadap institusi hingga disrupsi kecerdasan buatan merupakan salah satu puncak gunung es yang melanda negeri ini. Tak ayal Indonesia membutuhkan lebih dari sekedar organisasi profesi komunikasi. Kita simpul intelektual yang mampu menjembatani negara, publik, akademisi, media, dan juga teknologi. Di titik inilah peran Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia menjadi relevan kembali. Pertanyaannya, apakah ISKI hanya akan menjadi organisasi seremonial akademik atau justru direaktivasi menjadi pusat gagasan strategis nasional? Bagaimana reposisi kelembagaan ISKI di era cognitive warfare, AI, dan krisis komunikasi publik, dan sejauh mana kolaborasi publik dapat menjadikan ISKI bagian dari solusi atas berbagai persoalan bangsa. Untuk mengupas soal ini telah hadir di studio Secret Story Podcast. Kali ini sudah ada Ketua Umum ISKI periode 2025 hingga 2030, Profesor Atwar Bajari. Terima kasih Prof sudah mau bergabung. Oke. Ketemu lagi ya Prof ya. Setelah beberapa kali sudah join. Oke, Prof Atwar. Jadi kalau dalam Rakernas kali ini bagaimana, maksudnya apakah ISKI akan mereposisi diri dan menyesuaikan dengan perubahan lanskap komunikasi global, Prof? Oke. Ya, terima kasih. Selamat siang, Nura ya. Sekali lagi saya ucapkan kebahagiaan ya, diundang lagi ke podcast ini dan bisa cuap-cuap lagi. Sedikit koreksi, saya itu kepengurusannya 2026, 2030. Okay. Seharusnya memang 2025, tetapi karena kemarin mengalami penundaan dalam masa penyusunan pengurus dan pelantikan, jadi kita hitung dari mulai 2026 sampai 2030, kepengurusan itu 4 tahun ya. Oke. Nah, kemudian soal isu yang tadi ditanyakan kepada saya, ini memang menjadi sebuah challenge ya, tantangan begitu tersendiri di masa kepengurusan saya, karena tidak berarti bahwa kepengurusan sebelumnya itu tenggelam ya dalam tanda kutip, tetapi memang kelihatannya ada kepentingan gitu, ada kebutuhan untuk mendorong kembali organisasi yang di dalamnya terdiri dari anggota-anggota profesional dan ilmuwan, termasuk para dosen ya, untuk naik ke permukaan, memainkan peran, melakukan konsolidasi, dan sekaligus juga mungkin memberikan karya terbaiknya gitu di dalam menyelesaikan masalah bangsa, seperti kan tadi disebutkan oleh Naura, misalnya ada cognitive warfare, kemudian kebijakan komunikasi publik yang seringkali menimbulkan keriuh rendahan, bahkan perang opini. Betul. Walaupun perang opini nggak bisa dihindari ya, tapi maksudnya perang opini yang sehat. Kemudian juga disrupsi informasi karena hadirnya AI dan teknologi informasi itu kan semua relate dengan pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas seorang orang yang memiliki kedekatan dengan ilmu komunikasi gitu. Masa kita yang sekarang secara statistik sarjana komunikasi itu dihasilkan dari kurang lebih sekarang mungkin ada 350-an program studi ilmu komunikasi di Indonesia. Jadi saya kira sudah sangat banyak alumni komunikasi dan mereka juga memegang jabatan-jabatan strategis beberapa di antaranya. Artinya, nah dengan kekuatan ini saya kira sudah sewajarnya, sudah sepatutnya menuntut, bukan mendorong, malah saya menuntut para sarjana komunikasi
berhimpun dan mereaktivasi peran-peran di dalamnya untuk memberikan sumbangan terbaik bagi bangsa yang mungkin orang menyebutnya sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Iya. Itu harapan saya. Kalau boleh Oke. disebut reaktivasi, mungkin ada istilah itu boleh dibilang tepat menurut saya, karena Ya. kan sekarang ini organisasi-organisasi yang di dalamnya membawa nama komunikasi udah cukup banyak ya. Iya, Prof. Dan ISKI itu kalau tidak salah ya, yang saya tahu dia perhimpunan orang-orang komunikasi pertama di Indonesia yang sudah malang melintang begitu dan sudah melahirkan tokoh-tokoh cukup besar, misalnya bahkan sangat besar menurut saya untuk kaliber orang komunikasi seperti Prof. Alwi Dahlan, boleh saya sebut ya. Kemudian Prof. Sasa Juarsa, sekarang ada juga yang masih aktif ya, misalnya Bang Yuliandre Darwis, termasuk mungkin sebelumnya Prof. Dadang Rahmat. Saya kira di kepengurusan mereka juga ISKI sudah memberikan warna terhadap pekerjaan, terhadap dunia komunikasi di Indonesia. Saya kira itu kalimat reaktivasi boleh dipakailah untuk mendorong teman-teman untuk semangat kembali. Iya, baik, Prof. Tapi pada hari ini ya, Prof ya, komunikasi ini kan bukan lagi soal media massa saja atau Ya. public relation saja atau bahkan jurnalistik saja, tapi Ya. kan sudah menjadi arena yaitu perebutan persepsi, legitimasi, Ya, emosi ya. publik, bahkan Ya, betul. ya stabilitas negara juga. Bagaimana mungkin Prof Atwar melihat fenomena ini, Prof? Ya, ini menarik sekali kan sekarang ini. Kalau di era saya kuliah atau awal-awal bekerja sebagai dosen komunikasi, landscape komunikasi rasanya lebih sederhana ya, gitu. Yeah. Baik secara praktikal maupun secara teoritis ya. Kita hanya berhadapan dengan ruang-ruang publik yang istilahnya diperebutkan di antara media, government dan publik ya. Yang medianya hanya bukan terbatas ya, jumlahnya kan boleh disebut klasternya ada media massa, ada government, ada publik gitu. Dan media massa pun kan seputar radio, televisi dan lain-lain yang kalaulah misalnya pemerintah mampu mengendalikan media itu cukup wajar gitu. Bukan wajar dalam pengertian cukup bisa, karena memang sumber-sumber komunikasi kan tidak seramai sekarang, semasif sekarang. Nah, oleh karena itu melihat kondisi seperti ini, saya kira tuntutan kita atau tantangan kita ketika sumber-sumber informasi, sumber-sumber komunikasi dan media sebagian sudah dikendalikan oleh publik, para pengguna, walaupun nanti terikat pada hukum-hukum atau dalil-dalil misalnya platformisasi, kemudian dalil-dalil algoritma, tetap saya kira itu membutuhkan pengamatan yang jeli dari para sarjana komunikasi. Dan ini menurut saya perlu diperhatikan bersama ya. Sarjana komunikasi mungkin tidak cukup hanya membaca soal soal pengaruh media itu seperti apa gitu kan. Pengaruhnya sekarang udah sangat berbeda landscape-nya gitu kan. Betul. Kalau dulu kan government itu bisa mengendalikan informasi itu dengan betul-betul boleh dalam tanda kutip sangat sempurna gitu. Misalnya zaman saya masih ingat gitu ya, ketika pemerintah membeli kapal bekas dari Jerman gitu di eranya waktu itu. Karena ada Presiden Habibie yang alumni Jerman dan Pak Harto memerintahkan untuk membeli kapal bekas, kemudian ada kritik dari media, pemerintah dengan mudah medianya dibeli aja semuanya, akhirnya nggak beredar di masyarakat kan. Atau misalnya kolom media itu dicetak hitam dan kita waktu itu mahasiswa yang mencari berita itu di Tempo, saya ingat medianya Tempo waktu itu. Sama sekali nggak tahu isi berita itu apa karena udah dicetak hitam gitu. Nah sekarang kan nggak mungkin gitu. Ketika era ruang digital, era media sosial, media mainstream mungkin tidak sekuat dulu dan media sosial media ruang digital dan ruang online tidak semudah dikendalikan di era lama. Saya kira ini harus dibaca oleh para sarjana komunikasi di dalam melihat keseimbangan, di dalam melihat alur permainan komunikasi. Dan yang paling penting lagi adalah menjaga ekosistem komunikasi itu tetap bisa membangun sistem informasi yang sehat atau sistem komunikasi yang sehat atau membangun ruang dialog yang sehat.
Betul. Buat saya sih begitu. Iya, karena di era digital ini ruang digital atau platform itu kan semakin Semakin banyak, betul. bahkan banyak sekali dan bahkan mungkin belum ada mungkin etika atau aturan-aturan yang Iya, jelas pasti. gitu ya, masih bias seperti itu, Prof. Dan pada saat ini kan Indonesia menghadapi banyak persoalan komunikasi ya, Prof. Mulai dari ya rendahnya literasi publik, komunikasi pemerintah yang mungkin kita rasa tidak sinkron, krisis kepercayaan publik, hoax juga gitu kan. Konflik karena disinformasi dan bahkan lemah juga narasi sosial di ruang digital. Nah, dari ISKI ini bagaimana ISKI akan membenahi persoalan ini? Iya, ISKI itu seharusnya bisa bermain di beberapa posisi gitu ya. Nah, satu, karena kan resource ISKI itu di dalamnya ada para pemikir ya, ada para periset, kemudian ada para praktisi media. Ada juga misalnya orang-orang yang bekerja di korporasi. Saya kira ini dengan keragaman anggota ISKI gitu ya, atau partisipan ISKI itu akan lebih memberikan nuansa yang sangat kuat gitu, memberikan power yang sangat kuat di dalam memahami perubahan-perubahan atau kondisi saat ini. Misalnya ISKI itu kan seharusnya dituntut sebagai lembaga organisasi memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai kondisi kekinian dengan basis tentu rekomendasi yang sifatnya menyangkut pada kebijakan komunikasi gitu. Karena apa? Karena kan kita punya resource gitu, punya apa namanya tenaga-tenaga yang bergerak di bidang itu. Nah, apakah itu berbentuk misalnya rekomendasi yang berbentuk policy brief atau berbentuk misalnya dialog seperti ini ya di ruang-ruang sosial media, atau juga misalnya memberikan masukan kepada perguruan tinggi untuk melahirkan sarjana-sarjana komunikasi yang relate dengan kondisi perubahan seperti saat ini gitu. Itu yang diharapkan oleh kita ya sebagai orang-orang yang bergabung di ruang Ikatan Sarjana Komunikasi. Makanya saya setuju dengan statement Anda di awal gitu. Jangan sampai organisasi itu terlalu banyak memainkan gimmick-gimmick gimmick kumpul-kumpul gitu. Tapi mungkin harus dituntut lebih banyak memberikan masukan-masukan yang sifatnya rekomendatif tentang kondisi kekinian yang mungkin bisa dipakai oleh pemerintah di dalam atau siapapun gitu ya di dalam mengambil keputusan dan memainkan ruang komunikasi publik itu gitu. Itu yang sangat penting menurut saya. Berarti kalau untuk saat ini, Prof, apakah dalam dalam Rakernas ISKI nanti reposisi ISKI ini akan dilakukan di tengah perubahan lanskap komunikasi global atau bagaimana, Prof? Ya, saya kira di Rakernas itu saya sangat tertarik dengan frase Anda gitu, reaktivasi. Saya tuh ingin menyadarkan pada kawan-kawan semua ya yang tergabung di ISKI, walaupun memang saat ini terus terang saja anggota ISKI itu kan yang paling banyak aktif itu rata-rata para pemikir ya, para dosen, para peneliti gitu, belum para praktisi yang jumlahnya mungkin sangat sedikit ya. Tapi saya kira dengan jumlah sedikit itu justru mereka akan memberikan informasi lebih vokal gitu. Nah, mari kita bangun satu kesamaan langkah gitu, keseragaman langkah, kesamaan pemikiran untuk mendorong ISKI ini terlihat secara organisasi lebih tertib gitu, lebih kuat, dan lebih terstruktur. Kemudian juga lebih bisa memberikan manfaat kepada anggota, karena anggota ISKI sekarang itu yang terregister di saya itu jumlahnya 1.300 member ya. Anggota ini kan lumayan lah kekuatan lah ya. Betul. Tetapi bagaimana kita mendinamisir itu dan bagaimana kita menggerakkan dan kemudian menyatukan langkah itu kan tergantung kita mengorkestrasinya kan gitu ya. Tergantung kita memainkannya. Nah, mudah-mudahan dengan kekuatan seperti ini gitu, ketika kita banyak berdiskusi, banyak dialog dengan rekan-rekan di organisasi ISKI, itu bisa memberikan rekomendasi yang sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah bangsa gitu. Mohon maaf saja misalnya, rasa-rasanya ruang publik ini kan dipenuhi dengan narasi-narasi yang seringkali tidak based on data gitu. Seringkali based on misalnya sesuatu yang sifatnya common sense. Betul. Contoh lah misalnya ketika kemarin ada statement, ya udah kursi perempuan pindahin aja ke depan, itu bagi teman-teman di ISKI kan masih sih selevel government dengan kebijakan tingkat tinggi mengeluarkan statement itu secara impromptu gitu, secara langsung. Dasarnya apa gitu? Sehingga kan tafsir publik jadi liar kan. Oh, kalau gitu laki-laki boleh dong ditabrakin sama kereta gitu ya. Padahal mungkin
ada niat baik sebenarnya dari statement itu yang seharusnya kan didukung oleh basis-basis satu, dasar dari ucapan itu apa. Yang kedua, bagaimana kan mengucapkannya gitu. Betul. Yang ketiga, memahami konteks yang sedang berlangsung. Ya. Nah, orang komunikasi saya kira paham setidaknya 2 poin ini ketika dia berbicara dalam ruang komunikasi publik. Itu menurut saya yang harus segera dilakukan. Baik, jadi dengan melihat berbagai isu atau permasalahan di Indonesia ya paling tidak ya Prof ya, masalah komunikasi, bagaimana ISKI dapat membantu mengatasi polarisasi sosial, Prof, kalau Ya. begitu? Ya, itu juga satu masalah lain ya. Saya kira dalam kehidupan berbangsa, bernegara itu polarisasi sebenarnya sesuatu kodrat ya. Ya, Terjadinya perbedaan pendapat atau orang berkumpul dalam organisasi yang berbeda, atau orang misalnya menyuarakan hal yang mungkin berlawanan Ya. gitu kan. Atau bahkan orang mungkin seringkali menggeser pada politik identitas gitu kan. Oke. Seringkali di Indonesia itu kan dominasi agama sebagai narasi publik itu kan gampang sekali kan menyulut orang gitu, atau misalnya percakapan-percakapan yang menyangkut pada kelompok dan etnis tertentu itu kan paling mudah ya menyulut percakapan di ruang publik. Nah kan seharusnya kan ini apakah sarjana komunikasi seperti bisa memainkan peran? Pasti bisa, sangat bisa gitu. Sekali lagi ya mereka dengan kemampuan berpikir analitiknya gitu, dengan kemampuan membaca istilahnya hal yang sedang bergerak dalam ruang kenegaraan atau ruang sosial kita. Kan seharusnya mereka memberikan alarm gitu, memberikan warning secepat mungkin. Sebaiknya isu itu tolong dong diredam gitu. Sebaiknya kalau memang terlalu kuat arus informasi ya atau arus berita ataupun arus percakapan di ruang publik dominan tentang polarisasi, ya tolonglah diimbangi dengan isu yang lain. Betul. Bukan kita mau mengalihkan cerita, tapi kita kan mengedukasi gitu bahwa suatu isu itu jangan terlalu banyak digoreng dan jangan terlalu banyak diungkap. Tapi masalahnya bagaimana kita mengcounter dan membangun keseimbangan komunikasi itu yang seringkali sulit gitu ya. Apalagi kalau kita ya seringkali kan kita sudah paham lah dengan teori komunikasi bahwa tetap saja sebanyak apapun peserta komunikasi kan bisa dikendalikan gitu. Bisa istilahnya apa? Bisa diorkestrasi hanya dengan memiliki resources yang lebih besar gitu. Misalnya ketika orang bisa mengorkestrasi algoritma, mengorkestrasi misalnya platform, kan bisa aja kelompok tertentu memainkan isu lalu dilempar dan digunakan untuk memanas-manasi publik. Cuma dengan peran sarjana komunikasi yang mendorong literasi lebih kuat buat publik, saya kira itu mungkin bisa lebih direduce, dikurangi lah dampaknya. Saya kira itu penting dimainkan oleh sarjana komunikasi. Oke, baik. Nah, Prof, tapi kalau terkait tadi kan di awal kita juga mention ya ada cognitive warfare, gitu kan. Nah, kalau dari ISKI membaca ancaman cognitive warfare di Indonesia seperti apa, Prof? Sudah? Iya, ini tuh sebenarnya saya takutnya gini ya. Terjadinya saya membaca sebuah buku ya. Dari Cici Papasarisi namanya, tentang emosi publik ya, tentang kognisi publik dan sekaligus juga afeksi publik. Ternyata ruang digital atau ruang sosial media itu tidak senetral yang kita bayangkan gitu. Bahwa walaupun orang semua bisa ngomong gitu, semua orang bisa mengekspresikan hal-hal yang menyangkut apapun yang dia pikirkan, tetapi ternyata arus emosi publik itu bisa didorong, bisa dimainkan, mau diarahkan kemana gitu. Seperti mudahnya orang memainkan opini publik zaman media massa gitu. Siapa yang memainkan terutama kan dulu government yang punya kuasa ya. Tapi sekarang mungkin government bisa, atau orang-orang yang punya kepentingan sangat bisa. Orang yang punya modal lebih besar, bisa banget gitu. Atau misalnya orang pinter dan punya kemampuan kreativitas memainkan kognisi publik bisa gitu. Tinggal sekarang saya kira perang atau terjadinya dialektika atau diskusi di ruang publik dan membangun kognisi di dalam kepala setiap orang itu kan tergantung narasi yang dilempar gitu. Tergantung suasana yang mau diciptakan. Nah, tentu dengan kesadaran penuh, saya kira kalau kepentingan itu setiap orang pasti punya kepentingan. Tinggal sekarang kepentingan itu bisa dibaca apakah untuk kebaikan atau keburukan, tergantung yang menerimanya kan. Tergantung orang-orang seperti kita
wah itu pasti niatnya buruk, kan kita Ya. bisa mencegah kan gitu. Nah, penguatan literasi publik menjadi punya posisi dominan dalam hal ini, punya posisi penting. Oke. Sekali lagi, siapa yang bisa melakukan itu? Ya diantaranya organisasi-organisasi komunikasi menurut saya. Diantaranya ya tokoh-tokoh yang memiliki kecerdasan komunikasi lebih tinggi, itu yang penting menurut saya. Oke. Nah, kalau begitu, Prof, menurut Prof harus tidak ISKI ini masuk ke isu pertahanan dan keamanan nasional seperti itu, Prof? Ya, saya kira penting juga itu, bukan menarik, ya, penting juga kita kan, kita itu kan, kita tidak mengatakan bahwa komunikasi itu ada di mana-mana ya. Buat Ya. saya, ya komunikasi secara kodrati memang ada di mana-mana, tetapi siapa yang bisa memainkan komunikasinya pada posisi yang lebih penting, sebenarnya itu yang lebih dihargai ya. Ya. Kita mau ngobrol di warung kopi juga bisa kan, ngomong-ngomong di mana aja bisa. Cuma masalah komunikasi kita itu termasuk komunikasi yang bisa dijadikan pijakan untuk langkah yang lebih besar atau tidak gitu. Komunikasi kita itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan penting atau tidak. Iya. Disitulah kita memainkan strategic communication gitu. Nah, soal yang tadi ya seharusnya sih bisa gitu. Misalnya walaupun dunia pertahanan kan dunia eksklusif ya, tidak semua orang bisa masuk ya. Tetapi dengan kemampuan analitik pada prediksi-prediksi komunikasi ke depan, misalnya dampak komunikasi ke depan, seharusnya sarjana-sarjana komunikasi juga memainkan, diantaranya adalah menciptakan pertahanan lewat narasi komunikasi yang sangat unggul gitu. Betul. Seharusnya sih ya. Harusnya. Tapi kan kita seringkali berhadapan dengan tembok besar kan. Kalau dunia politik kan udah biasa lah, kita orang-orang komunikasi pasti memainkan banyak peran lah di dalamnya, mulai dari bagaimana memarketingkan figur, bagaimana membangun opini publik, bagaimana membangun citra politik gitu. Itu udah biasa lah. Tapi dunia security atau dunia atau bidang keamanan mungkin ya kita juga, karena itu menyangkut rahasia negara, menyangkut kepentingan pertahanan negara, tentu kita untuk masuk ke sana juga harus memiliki kehati-hatian yang tinggi gitu ya. Tapi saya kira bisa ya, karena sistem pertahanan yang baik itu dibangun dari sistem komunikasi komando yang baik menurut saya. Dan sistem komunikasi komando ya bagaimanapun ada bahasa komunikasinya tersendiri gitu, ada struktur komunikasinya tersendiri, dan orang harus belajar tentang itu gitu. Karena berbeda dengan sistem komunikasi yang lain yang cenderung lebih dialektis, lebih negosiasi, lebih lebih menguatkan pada kemampuan dialog dan lain-lain. Cuma masalahnya gini, apakah kita mau memainkan komunikasi pertahanan dan keamanan itu pada saat kita berhadapan dengan negara lain? Mungkin itu bisa peluang yang lebih besar lagi untuk seorang sarjana komunikasi. Menurut saya sih begitu. Oke, baik Prof Anwar. Tetapi kalau untuk hingga hari ini ya Prof ya, kalau untuk kolaborasi ISKI gitu ya, misalnya antara kampus, media dan pemerintah, ini bentuknya seperti apa Prof? Nah, ini yang mungkin seringkali ya dipertanyakan oleh siapapun gitu. Apakah kampus kita itu sudah menjawab tantangan publik dan tantangan government atau tantangan corporate dan segala macamnya? Itu adalah isu yang sangat panjang menurut saya, diskusi yang sangat panjang. Karena apa? Pasti. Karena kan gini, dunia pendidikan, ya sekarang saya posisinya sebagai ketua sarjana komunikasi ya, kita menuntut pada perguruan tinggi, seperti kan ada isu baru kan saat ini yang lagi rame. Iya, Prof. Boleh nggak program studi itu ditutup kan gitu ya? Boleh nggak? Ya sebenarnya boleh-boleh aja gitu ya. Boleh dalam pengertian begini, kalau para pengampu dan pengelola lembaga pendidikan itu sudah tidak mampu lagi menjawab tantangan, bukan hanya kerja, menjawab tantangan dan memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah bangsa gitu. Atau misalnya, ya memang dunia sudah sangat bergeser gitu. Ruang kerja sudah sangat bergeser, ruang kehidupan sudah sangat bergeser, kemudian teknologi sudah juga berubah. Seharusnya yang dituntut adalah sejauh mana lembaga-lembaga pendidikan tinggi seperti universitas itu selalu merevive gitu, memperbaharui baik itu struktur kurikulum maupun konten kurikulum supaya sesuai dengan dunia luar gitu. Jadi ISKI seharusnya memberikan masukan tuh ke perguruan tinggi. Jadi masukan ISKI itu bisa lewat government dalam bentuk tadi yang sudah kita ceritakan. Ya sekarang perguruan tinggi pun harus diberi masukan gitu. Lulusan kamu tuh udah ketinggalan loh teorinya gitu. Struktur kurikulumnya harusnya dirubah dong. Sekarang ini
dunia sudah bergeser ke arah sini kan. Oke. Itu seharusnya bisa jadi menjadi lahan ISKI untuk memberikan memberikan kebaikan lah. Betul. Tidak harus memberikan masukannya, memberikan kebaikan dan menyadarkan pada sebuah kondisi yang memang ada sesuatu yang sudah tidak perlu diperlukan lagi, ada sesuatu yang perlu diinput supaya itu sesuai dengan kondisi di dalam ruang dunia kerja dan kehidupan keseharian kita. Oke. Itu menurut saya sangat penting itu. Iya, betul, Prof. Oke, Prof. Mungkin ini saya bergeser ke ruang akademik sedikit ya, Prof. Ya. Bagaimana mungkin dari Prof. Anwar melihat bahwa saat ini kan jurusan-jurusan prodi di ilmu komunikasi itu secara keilmuan mengalami perubahan. Ya, seharusnya sudah berubah. Ya, berubah ya. Seharusnya sudah berubah. Ya, nah, contohnya nih Prof, kan ada sejumlah profesi di bidang komunikasi banyak dilakukan oleh jurusan yang mungkin non komunikasi gitu kan. Nah, secara dan juga secara keilmuan ini kan misalnya di internet atau di sosmed banyak yang bisa dipelajari lah atau didapat tanpa harus belajar di kampus. Nah, terutama kan mungkin jurusan kayak misalkan kita bisa lihat jurnalistik atau broadcasting. Nah, ini gimana Prof melihatnya? Ya, ini saya kira bukan benturannya atau bukan, tapi ini sebuah kondisi yang tidak bisa kita tidak hindari. Ya. Determinasi teknologi yang masuk dan merubah sistem komunikasi kita, merubah landscape komunikasi kita, dan yang lebih berat lagi itu merubah environment komunikasi kita. Dari yang dulu kita sangat sulit mendapatkan ilmu atau mendapatkan sesuatu itu. Ilmu dulu mungkin sangat eksklusif kan kita. Yeah. Kalau mau baca ini kita harus beli buku di sini. Kalau mau mendapatkan praktik membuat sesuatu misalnya seperti resep makanan atau membuat belum lagi kalau yang besar-besar perencanaan atau mau mendapatkan modul bagaimana kita membuat sebuah barang menjadi bisa bekerja dengan efisien, dulu kan sangat eksklusif. Hanya didapatkan lewat kuliah atau lewat course-course yang mungkin informasinya juga sangat terbatas gitu. Tapi kan sekarang itu ketika orang menyebut dengan kondisi saat ini sebagai gelombang atau tsunami informasi, termasuk menurut saya sih tsunami pengetahuan ya. Bukan hanya tsunami informasi tapi tsunami pengetahuan. Kenapa? Karena orang-orang sekarang tuh dalam hal berbagi ya untuk berbagi kebaikan ya, walaupun banyak juga yang berbagi kebohongan gitu, seperti fake gitu, seperti hate speech gitu. Tapi orang berbagi kebaikan pun sangat banyak sekarang ini. Sangat menurut saya boleh dibilang sumber belajar itu sangat kaya sekarang ini. Walaupun mungkin harus bayar ya, bayarnya mungkin juga tidak terbesar, bahkan banyak yang lebih free kan gitu. Nah, harus dibaca bahwa lembaga pendidikan tinggi ini sudah selayaknya tidak eksklusif menurut saya. Dalam arti tidak eksklusif itu dia bukan hanya sekedar melakukan adaptasi, tapi melakukan transformasi gitu, merubah nih cara-cara menghimpun pengetahuan, kemudian menstrukturkan pengetahuan, bahkan lebih bagus lagi membuat pengetahuan baru dan membaginya pada masyarakat itu tidak harus lewat jalur-jalur yang sangat eksklusif. Kalau kamu mau dapatnya ini sekolah di sini ya, bayarnya sekian gitu. Tapi kan sekarang ini nggak begitu kan. Seperti gini lah, kalau dulu kita mau makan ayam enak kan di KFC, harganya mahal. Sekarang orang udah bisa bikin ayam sendiri di pinggir jalan. Yang membedakan mungkin tempatnya aja gitu. Yang membedakan cuma cara duduknya aja. Yang membedakan mungkin unsur estetis aja gitu. Tapi kalau mau dilihat dari pengalaman, experience nikmatnya makan ayam, saya kira ada juga alternatif. Maksudnya ketika alternatif itu tersedia, seharusnya pendidikan itu menjadi lebih murah. Betul. Bahkan boleh dibilang harus bahkan menyediakan yang lebih free gitu. Nah, kalau gitu perguruan tinggi bakal rugi dong dengan adanya. Seharusnya enggak sih. Karena dia mungkin akan bergeser pada fungsi-fungsi yang lain. Apa itu? Fungsi riset, fungsi pemroduksian ilmu pengetahuan baru, strategi baru, pendekatan baru yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, mungkin jualan di situ lebih mahal gitu. Baik, yang bisa digali sebagai riset perguruan tinggi. Itu pemikiran saya gitu loh. Tidak berarti bahwa saya meminjam konsepnya Drucker ya, Peter Drucker. Memang gedung bisa hilang,
Oke. Gedung perguruan tinggi bisa hilang Yap. atau fungsinya menjadi berkurang. Hmm. Tetapi fungsi pengembangan ilmunya saya kira tidak akan hilang. Boleh dibilang dulu seperti zamannya perestroika Uni Soviet ya dulu. Tembok Berlin boleh runtuh. Tetapi runtuhnya rumah itu justru kita membuka nuansa baru ya. Misalnya justru rumah boleh hancur tapi jendela baru terbuka. Apa maksudnya? Kita nggak punya rumah tapi kita punya jendela. Apa itu jendelanya? Laptop, gadget dan segala macamnya. Justru kita banyak belajar dari situ. Gitu. Yang masih bisa dimanfaatkan. Sekarang pun sama. Perguruan tinggi boleh mungkin dalam tanda kutip boleh tidak ada ya gedungnya. Tapi proses belajar mungkin bisa belajar dari rumah gitu. Tetap berjalan. Dan universitas tetap memainkan dari jarak yang jauh. Ya. Mungkin masih ada rektor, masih ada yang melegitimasi ijazah gitu, melegitimasi kompetensi gitu ya. Tetapi tidak harus apa istilahnya dengan eksklusivitas lewat penyediaan bentuk-bentuk apa ya arsitektur yang lebih mahal gitu. Karena apa ya opsi sekarang sangat banyak beragam. Iya. Gelombang pengetahuan itu begitu tidak bisa dijaga, tidak bisa lagi dikunci. Gitu. Iya betul. Oke, baik. Prof, ada satu hal menarik yang mungkin sering terjadi ya, Prof. Ya? Masih terkait riset lah. Kadang hasil-hasil riset itu kan hanya berdiri di Menara Gading di kampus dan hanya menjadi koleksi digital. Pertanyaan selain hanya untuk kutipan akademis, siapa yang mau membaca hasil riset dengan bahasa yang begitu berat dan di mana saat ini budaya membaca narasi panjang itu hilang dan digantikan dengan konten pendek. Ini gimana, Prof? Melihat ya? Ya, saya kira memang ini zaman udah berubah ya. Zaman udah berubah ya. Zaman habit orang sudah mulai bergeser dan kemudian apa istilahnya orang tuh cenderung lebih menginginkan sesuatu yang fast respon gitu ya, sesuatu yang cepat gitu. Sementara pengetahuan tuh saya bilang pada Naura tadi ya, kadang-kadang ilmu itu eksklusif banget gitu. Atau kita menjaga supaya tetap eksklusif gitu, supaya kesannya itu ilmu tuh mahal gitu. Padahal kan ketika di era saat sekarang yang saya sebut dengan gelombang pengetahuan atau tsunami pengetahuan, seharusnya ada upaya gitu, ada upaya dari para scholar, para sarjana, tidak terlalu memainkan substansi ilmu itu pada ruang-ruang yang eksklusif gitu. Maksudnya apa? Ilmu itu bolehlah di clustering, hilirisasinya itu pada beberapa layer gitu. Seperti ginilah, saya punya makanan gitu, makanan ini kalau saya orang baik gitu, ya mudah-mudahan saya orang baik. Mau dijual di mana? Mau dijual di hotel bintang 5, mau dijual di food station, misalnya di mall dan supermarket, atau mau dijual di pinggir jalan gitu. Padahal substansi ilmunya mungkin tidak jauh beda, tinggal gradasinya aja. Mungkin yang dijual lebih mahal ya memang mendapatkan jaminan ekstra gitu ya. Yang itu dijual di lebih bawah ya istilahnya sambil mendidik orang gitu bahwa memang ilmu itu dilahirkan dari cara yang susah, tapi tetap saya berbagi dengan Anda. Nah caranya gimana? Yaitu kita misalnya seorang ilmuwan tuh kan jangan pelit untuk menulis karya-karya populer gitu. Jangan hanya buku yang mahal. Bagilah misalnya dalam tips-tips misalnya di ruang sosial media gitu. Saya senang kok banyak para orang-orang cerdas gitu ya berbagi pengetahuannya di ruang sosial media dengan catatan yang pendek gitu ya. Seperti kan ada tulisan Terelie gitu kan, itu kan enak dibaca gitu dan pemikirannya jernih gitu. Itu kan bisa seperti itu kan, walaupun mungkin tidak semua ilmuwan itu bisa menulis dengan cara yang sederhana, tapi kan diupayakan, apalagi kan di era AI ya. Misalnya, jadi Anda bilang disrupsi AI, bolehlah ada disrupsi AI, boleh dimanfaatkan sisi baiknya kan. Misalnya, karya saya tuh berat banget ya gitu, atau sulit dimengerti, kita konsultasi dengan AI, tolong dong bisa nggak kamu create tulisan saya itu menjadi lebih sederhana. Ternyata bisa gitu, ternyata bisa dan bisa lebih ringkas gitu. Tapi intinya tetap ilmu saya gitu, yang kemudian di-create menjadi produk yang lebih enak dicerna. Jadi seringkali saya katakan begini, ilmu itu boleh dijajakan dari posisi yang paling mahal sampai misalnya yang lebih murah gitu, asal
setiap orang itu punya kemauan untuk berbagi. Itu aja sih buat Iya, saya Prof. sih. Betul. Karena yang paling penting memang itu mau dibagikan, mau di-share Atau mau untuk- disimpan di mau lemari. di- Bisa aja sih menurut saya sih. Oke, Prof. Nah, Prof Fatwar, kembali lagi ke ISKI ya, Prof. Ketika banyak organisasi profesi yang kehilangan pengaruh sosial, Prof. Oke, Bagaimana strategi ISKI untuk menghindari hal tersebut dan ya tetap memberi pengaruh terhadap publik ya, Prof? Ya, itu pertanyaan paling sulit dijawab mas saya. Ya. Maksudnya begini, sekarang ini kan orang berkumpul itu didorong oleh alasan-alasan yang sangat argumentatif dan kadang pragmatis. Oke. Sangat pragmatis. Ya. Kenapa saya berkumpul dengan kelompok ini dan tidak dengan kelompok itu? Karena apa? Karena kan kala hidup semakin susah ya, artinya susah dalam pengertian misalnya kita kan tidak menganggap tenaga kita tuh cuma-cuma ya. Iya, Prof. Ada sesuatu yang ketika saya mengeluarkan saya juga harus mendapatkan. Ketika saya ada hukum take and give lah. Betul. Termasuk mungkin beberapa organisasi yang dulu sangat eksis gitu, sangat strategik, sekarang sudah mulai kehilangan peminat ya. Oke. Misalnya terutama organisasi-organisasi pengetahuan ya, organisasi profesi yang mungkin juga tidak bisa menjawab tantangan zaman ya, Iya, mungkin ya. Betul. Seperti ISKI bisa nggak kehilangan peminat? Bisa saya kira. Bisa. Kalau kitanya tidak bersungguh-sungguh mentransformasi peran ISKI dari peran lama ke peran yang baru. Kalau kita membiarkan dagangan kita seperti saat ini ya nggak akan laku. Oke. Mungkin nggak akan laku. Iya. Atau kalau cuma pelang namanya aja besar, Ikatan Sarjana Komunikasi. Maksud saya begini, kita tuh harus berupaya gitu melakukan merekayasa, mengintervensi program-program yang lebih kekinian, lebih kena pada kepentingan orang untuk berkumpul. Iya. Kalaulah sekedar untuk menghadiri acara-acara seremonial, mendingan di hotel berbayar kemudian makan enak selesai kan. Ya. Atau kita kumpul di organisasi amal dan segala macamnya, disambut dan kemudian kita berbagi amal, selesai kan. Kalau untuk berbagi tentang kehangatan ilmu gitu ya, berbagi tentang kehangatan pengalaman, sharing mendapatkan benefit dari diskusi, kan itu di posisi yang lain, seperti ISKI seharusnya gitu. Oke. Jadi ketika orang berkumpul di ISKI itu harus betul-betul bisa berbagi dan juga bisa menerima sesuatu yang memang diperlukan untuk menyelesaikan problem-problem yang ada sekarang gitu. Iya. Oke. Jangan sampai ya sekedar kumpul seminar, diskusi, entah diskusinya jadi policy brief atau enggak, Iya. jadi rekomendasi atau enggak, sebaiknya tidak begitu. Setiap diskusi yang kumpul harus jadi policy brief, harus memberikan masukan pada anggota, harus memberikan lebih bagus lagi menyelesaikan masalah bangsa menurut saya. Itu yang harus didorong saat ini. Kalau seperti itu bisa nggak Prof kira-kira menarik generasi muda masuk ke organisasi profesi lah paling tidak? Apa itu jadi tantangan juga Prof? Saya kira semua hal adalah tantangan Iya. ya. Seharusnya bisa, atau mungkin harusnya yang jadi ketua ISKI itu harusnya generasi milenial lah minimal gitu. Oke. Atau generasi, kalau generasi Z mungkin mereka masih sibuk mencari validasi ya, mencari atau generasi alpha apalagi ya. Maksudnya generasi seperti saya itu kan Gen X, Gen Baby Boomer harus bekerja keras ya, bukan tidak bisa, harus bekerja keras untuk membaca calon-calon anggota kita atau anggota-anggota kita yang mungkin dengan cara berpikir yang baru dan dididik dengan cara yang baru gitu. Seharusnya itu dipikirkan dengan sangat baik ya, upaya-upaya untuk merangkul mereka itu. Kan banyak tokoh-tokoh nasional saya kira usianya udah tua, tapi ternyata bisa kok mereka ngobrol dengan generasi Z atau generasi Alpha atau generasi katakanlah generasi muda gitu, youngest generation gitu. Ternyata bisa. Caranya gimana? Ya itu belajar gitu. Dan dalam posisi komunikasi itu kan ada 3 ya. Ini teori nih. Kalau kita sangat pintar, kita posisikan kita sedang berbagi. Jadi berbagilah pada orang lain karena kita lebih tinggi pengetahuannya. Betul. Tapi kalau kita posisinya setara dengan mereka, lebih baik berdialog aja deh gitu. Kamu punya pemikiran, saya punya pemikiran. Dan kalau saya tidak tahu, dalam posisi tidak tahu, lebih baik mendengar aja deh, menyimak gitu. Supaya apa? Supaya merespon tidak salah gitu. Nah, posisi-posisi ini penting bagi seorang ahli komunikasi ya. Atau seorang pemimpin pun seharusnya demikian kan gitu.
kalau dia berhadapan dengan rakyat yang cerdas, ya lebih baik dialog aja gitu. Ya. Atau kalau pemimpinnya merasa tidak cerdas gitu ya, seharusnya banyak mendengar deh gitu, dengar, dan nanti dengarnya itu dengar yang asertif ya, disimpan, kemudian nanti dibagi gitu. Nah saya kira posisi itu penting ketika menghadapi generasi-generasi yang baru. Ketika mereka secara literasi digital sangat cerdas, saya tuh suka lebih baik menyimak aja deh. Kamu berbicara, nanti saya nyimak supaya respon saya tidak salah gitu. Atau malah ditertawakan mereka gitu ya. Nah posisi 3 layer ini saya kira penting ya, bagi seorang seorang komunikator yang lebih bijak, menurut saya sih begitu. Oke, baik Prof. Anwar. Nah Prof, ini mungkin yang terakhir Prof, yang mau saya tanyakan ya Prof. Siap. Apa indikator bahwa ISKI benar-benar berdampak ya Prof bagi bangsa, dan bagaimana sih jika ISKI tidak bertransformasi, dan apa resiko besar bagi ISKI untuk hari ini? Ya resiko besarnya bisa dijawab langsung. ISKI ketinggalan kereta gitu ya. ISKI ditinggalkan sarjana komunikasi mungkin tambah banyak tapi nggak mau bergabung di ISKI. Itu resiko paling besar menurut saya. Ketika ISKI tidak memainkan memainkan perannya secara aktual gitu ya. Nah tentu bagi kita kan itu harus selalu dipikirkan ya. Apa yang pertama tuh? Indikatornya apa? Indikator keberhasilannya atau indikator kegagalannya? Indikator bahwa ISKI bisa berdampak bagi bangsa. Seharusnya kan tadi sudah bisa diresumekan di awal. Ciri dari ISKI bisa berdampak itu ya setidaknya secara periodically gitu ya. Dia selalu memberikan pemikiran-pemikiran. Kalaupun pemikiran kan terlalu abstrak ya. Katakanlah rajin-rajinlah memberikan masukan berbentuk policy brief gitu. Rajin-rajinlah nulis di media yang intinya sebenarnya tidak dalam membangun narasi percaturan jadi lebih chaos gitu atau lebih rame gitu, tapi memberikan pemikiran-pemikiran baik kepada publik maupun kepada pemerintah atau pada siapapun itu sebagai bahan pemikiran yang sangat solutif gitu ya, terutama dalam menyelesaikan masalah komunikasi tentunya ya. Itu saya kira indikator paling kuat. Dan indikator lain yang buat ISKI sendiri secara internal ya eksistensi ISKI gitu semakin diakui seharusnya sih. Semakin banyak diundang lah sama orang-orang yang berkepentingan, bukan mau diundang seperti diundang tuh bukan mau sekedar ngobrol tapi atau seremonial, tapi maksudnya diundang tuh diminta masukannya dong. Ini gimana nih? Tolong bantu misalnya mendesain penyelesaian pertikaian komunikasi publik gitu, atau mendesain bagaimana perencanaan komunikasi publik dan lain-lain. Itu seharusnya semakin banyak didengar gitu. Tapi kan orang mau dengar itu tergantung kita juga. Kitanya ngomong apa enggak gitu. Kitanya speak up apa enggak. Kalau kitanya enggak speak up ya jangan harap diminta kan. Betul. Sekarang tuh harus proaktif kan ya. Ya kalau bisa para sarjana komunikasi umumnya dan para pengelola ISKI umumnya ya rajin-rajinlah menyuarakan atau menyampaikan menyampaikan buah pikirannya gitu. Tentu buah pikiran yang konstruktif. Itu indikator paling jelas menurut saya. Kemudian apakah nanti ISKI suatu saat akan hilang dengan sendirinya? Ya bisa saja. Sejauh misalnya kita tidak melakukan proses transformasi kepada setiap perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Artinya apa ya? ISKI itu pertama yang harus dilakukan adalah selalu berupaya untuk menyegarkan organisasi. Gitu ya. Struktur organisasi itu harus diisi oleh orang-orang yang penting kan. Orang-orang yang memiliki kepedulian gitu. Organisasi tanpa orang-orang yang memiliki kepedulian dan memiliki hasrat untuk berbagi dan mewakafkan ilmunya, saya kira akan sangat sulit, karena organisasi ISKI itu kan bukan organisasi profit gitu. Betul. Malah harus memberikan sebagian profit kita kan. Malah harus memberikan sebagian ilmu kita atau pemikiran kita. Di ISKI kita mungkin yang mau bergabung tuh bukan orang-orang yang mau mencari sesuatu untuk perut dan kepuasannya, tapi justru dia harus berbagi dengan apa yang bisa dibagi dengan ISKI. Yang kedua, selalu menyusun program yang sinkronis dengan kondisi-kondisi yang terbaru, atau juga harus mensinkronis dengan kebutuhan-kebutuhan para sarjana komunikasi. Setidaknya memberitahu loh, kalau kamu lulus tuh nanti kerja yang dibutuhkan tuh ini loh gitu. ISKI itu harus memberitahu gitu. Memberikan rekomendasi. Ya syukur-syukur di sana tuh. Kalau kamu mau masuk, syukur-syukur sih begitu.
atau menjadi hub lah, hubungan antara dunia kerja, dunia industri, dan dunia praktikal lainnya dengan perguruan tinggi. Jangan terlalu banyak mencampuri perguruan tinggi juga kan mereka juga punya tradisi sendiri, tapi setidaknya menjadikan ISKI itu sebagai hub yang menghubungkan kepentingan industri, government, media, ataupun siapapun yang menampung lulusan komunikasi dengan perguruan tinggi. Saya kira itu berada di posisi paling penting. Dan yang ketiga, saya tuh selalu 3 aja memberikan saran ya. 3, saya tuh nggak mau banyak-banyak. Satu lagi ya, ISKI itu harus melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih proaktif pada calon-calon anggota ISKI yang mau terlibat di dalamnya gitu. Ya kan harus banyak melahirkan strategi-strategi yang baru kan untuk mendekati mereka. Gak mungkin kita ngajarin mereka dengan cara saya diajarin tahun 80-an gitu kan. Bro. Apalagi generasi Naura itu kan, masa diajarin cara saya belajar dengan dosen-dosen saya? Saya sih nggak akan masuk. Gitu. Nggak masuk ya, bro. Itu sangat penting menurut saya. Iya. Sangat penting. Oke. Gitu. Ada lagi, apa lagi yang tadi yang gue jawab? Udah tadi, Prof. Udah ya? Udah aman, tadi 3-nya udah dijawab. Oke. Oke, baik Prof. Atwar, terima kasih sebelumnya. Teman-teman, kita baru aja ngobrol-ngobrol lagi sama Prof. Atwar ya, berkesempatan khususnya. Siap. Kali ini terkait organisasi profesi ya, salah satunya ISKI gitu ya. Dan selamat untuk Rakernas ISKI, semoga berjalan dan menghasilkan programnya Prof ya. Siap. Mudah-mudahan semua tim pengurus dan anggota ISKI bisa bergabung di tanggal 3 aja, kita sehari aja. Oke, baik Prof. Dan semoga bisa memberikan terobosan baru juga ya di bidang komunikasi ke depannya. Itu yang penting. Itu Prof yang penting, harapan kita juga. Saya takut juga kata-kata tadi. Jangan hanya sekedar seremonial. Iya. Kadang-kadang kita kumpul tuh seremonial aja gitu ya. Ngopi, ngobrol. Ya kalau mau ngopi ngobrol jangan di ISKI. Boleh di ISKI nggak apa-apa. Tapi sambil melahirkan gagasan baru saya kira. Gitu. Baik Prof. Baik teman-teman, bangsa yang besar bukan hanya membutuhkan kekuatan ekonomi dan militer, tetapi juga kekuatan komunikasi. Karena hari ini negara bisa runtuh bukan hanya oleh perang fisik, tetapi oleh perang persepsi, disinformasi, dan hilangnya kepercayaan publik. Dalam konteks itu, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia memiliki peluang untuk kembali hadir sebagai kekuatan intelektual strategis bangsa. Pertanyaannya tinggal satu, apakah ISKI siap berubah dari organisasi administratif menjadi organisasi peradaban? Terima kasih teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua, yuk kita ramaikan perhelatan Rakernas ISKI di Universitas Esa Unggul, Jakarta. Berpikir, bergerak, bermanfaat dengan ISKI. Ya, mudah-mudahan kita bisa memiliki waktu, memiliki tenaga pikiran untuk bersama-sama hadir di rapat kerja nasional, dan kita bisa membangun, bahkan menyempurnakan agenda-agenda komunikasi nasional untuk membangun negara yang lebih baik dan berdemokrasi. Terima kasih, selamat datang di Rakernas, semoga kita semakin sukses. Salam komunikasi. Harmoni. Menyatakan berhenti.